Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bisa bertemu, belajar bersama dengan Pak Ghafur, guru Desok. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang BTQ, memahami ilmu tajwid. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ilmu tajwid. Kemudian dilanjutkan tentang tujuan belajar ilmu tajwid, hukum-hukum mempelajari ilmu tajwid, dan terakhir membahas tentang manfaat mempelajari ilmu tajwid. Oke, langsung saja kita masuk di pengertian ilmu tajwid. Perlu dipahami bahwa ilmu tajwid itu ilmu yang harus dipelajari oleh muslim. Karena apa? Ilmu tajwid itu adalah ilmu yang bertujuan untuk membenahi tata cara membaca Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu adalah kitab sucinya orang muslim. Jadi jika kalian hanya asal membacanya, panjang pendeknya tidak tahu caranya membaca, kemudian ismamnya dan makhorijul hurufnya, maka itu adalah suatu kesalahan yang besar. Maka dari itu, ilmu tajwid adalah ilmu yang berguna untuk mengetahui bagaimana cara melafalkan huruf dan bagaimana mengetahui makhorijul hurufnya dan mat-mat dan sebagainya. Itu pengertiannya. Sedangkan tujuan belajar ilmu tajwid itu untuk apa? Berdasarkan definisi di atas, tujuan belajar ilmu tajwid itu untuk mengetahui dan memperbaiki bacaan Al-Quran agar terhindar dari kesalahan. Hal tersebut karena Al-Quran harus dibaca sesuai dengan makhraj, sesuai dengan matnya, sesuai dengan sifatnya, dan lain sebagainya. Setelah itu, apa sih hukum mempelajari ilmu tajwid itu? Hukum yang pertama, diingat, hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Maksudnya apa? Apabila sudah ada sebagian orang muslim sudah mempelajari ilmu tajwid, maka sebagian yang lain sudah tidak berkewajiban. Ini hukum mempelajari. Kemudian apa, Pak? Kok sampai wajib kita mempelajari ilmu tajwid? Lah, hukum yang kedua, hukum mengamalkan ilmu tajwid. Nah, ini yang fardu ain. Fardu ain maksudnya apa? Semua atau setiap orang muslim berkewajiban mengamalkan ilmu tajwid agar tidak salah dalam membaca Al-Quran. Itu bisa dipahami ya. Yang pertama hukumnya fardu kifayah karena mempelajarinya itu tidak fardu ain. Sedangkan mengamalkannya itu fardu ain. Berbeda nih ya, mempelajari dan mengamalkan itu berbeda. Jika mempelajari saja itu hukumnya fardu kifayah, sedangkan mengamalkan itu fardu ain. Kemudian setelah kalian mengetahui pengertian, tujuan, dan hukumnya, manfaatnya apa toh, Pak? Mempelajari ilmu tajwid itu. Manfaatnya mempelajari ilmu tajwid itu supaya kita umat Islam ini terhindar dari kesalahan saat membaca Al-Quran. Pada suatu ketika Pak Ghafur itu pernah mengaji
Al-Quran di Rembang dengan Kiai Haji Khatib Mabrur. Pak Ghafur mengaji itu khatam surat Fatihah itu 1 bulan. Kemudian khatam juz 30 kalau tidak salah itu hampir 2 tahun. Sedangkan khatam 30 juz Pak Ghafur perlu waktu 6 tahun. Itu Pak Ghafur rutin setiap sore mengaji. Hanya libur 2 hari, Selasa dan Jumat. Itu mempelajari membaca saja Pak Ghafur harus menghabiskan waktu tuh 6 tahun baru bisa khatam. Kemudian 1 tahun setelah khataman Pak Ghafur itu membacanya membalik, baca Al-Qur'annya dibalik gitu. Nah, dengan begitu sangat penting sekali mempelajari ilmu tajwid. Karena apa? Karena ilmu tajwid itu memang harus dipelajari, sebab Al-Quran jika dibaca dengan ngawur atau tidak dengan ilmu tajwid bisa jadi kita mendapatkan dosa. Apalagi kalau kalian hendak menjadi guru ngaji. Ini pesan dari Kiai Khatib Mabrur. Jika kalian menjadi guru ngaji, mengajarkan kepada orang lain cara mengaji, membaca Al-Quran, maka kalian wajib mengaji dulu dengan guru berhadap-hadapan. Pakai YouTube Pak, tidak bisa. Pakai rekaman Pak, tidak bisa. Walaupun kalian membacanya bagus, makharijul hurufnya sesuai, tapi tidak ada guru di hadapannya, maka itu hukumnya haram. Kok haram Pak? Iya, karena mengaji ataupun orang yang berniat mengajarkan Al-Quran wajib mengajikan dahulu kepada guru ngaji. Itu ya. Demikian pemaparan dari Pak Ghafur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.